pertama di awal ku jumpa. Kamu benar membuatku tergila-gila, ke langit jadinya. Kau pun kirimkan 1000 puisi cinta, tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau kulihat sayang, tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, kulihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja, karena kamu yang kurasa cinta. Nah, pemirsa Banjar TV, ketemu lagi barengan saya Li Caca, tentunya kali ini di Banjar Motek. Nah pemirsa, kebetulan banget nih sekarang saya lagi ada di Sungai Citanduy, dan tentunya bisa dilihat juga kan gimana Sungai Citanduy-nya begitu indah sekali, dimana di sini tuh bisa menjadikan objek wisata bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Banjar. Tapi kali ini kita bakalan ke tempat proses pembuatan dari kerupuk inul. Nah ternyata nih pemirsa, kerupuk ini tuh di tengah masyarakat tuh cukup populer loh. Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kerupuk-kerupuk ini tuh banyak sekali tetap eksis dan banyak sekali penggemarnya. Sampai-sampai dibilang kerupuk ini tuh paling laris manis di pasaran. Nah, karena di mana aja kita bisa dapat atau dengan mudahnya gitu mendapatkan kerupuk-kerupuk dari kerupuk ini. Dan yang lebih menariknya lagi nih pemirsa, karena begitu populernya dari kerupuk-kerupuk ini, seperti misalnya ya, pengusaha dari kerupuk ini itu memberikan brand mereknya itu dengan nama kerupuk inul. Kerupuk inul seperti apa ya pemirsa? Saya juga nggak tahu. Kalau gitu langsung aja yuk kita cari tahu seperti apa proses dari pembuatan kerupuk inul ini selama 30 menit ke depan bersama saya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan kediamannya salah satu pengusaha dari kerupuk ini. Dan tentunya sekarang saya sedang ada di Kelurahan Pataruman. Nah kalau gitu langsung aja yuk kita bakalan melihat proses dari pembuatannya. Tapi sebelum itu kita wawancara dulu. Yuk pemirsa. Assalamualaikum. Pasti ini Ibu, siapa sih Ibu Ima? Sesini Bapak Endang ya. Boleh aku di tengah-tengah? Boleh. Nah pemirsa, sekarang kebenaran banget nih udah ditemani sama pemilik dari usaha kerupuk ini. Dan kalau gitu langsung aja yuk Bapak wawancara nih. Sekarang Bapak sudah menjadi targetnya Banjar Motekar. Kalau gitu langsung aja yuk Bapak. Gimana nih Bu, Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini baik aja nih ya Pak ya. Ini Bapak mau tanya, penasaran sekali nih ya. Udah berapa lama sih Bapak menjalankan atau Ibu nih ya mau menjalankan usaha ini tuh? Sudah hampir 7 tahun. Sudah hampir 7 tahun. Dari mulai tahun berapa sih Pak? Tahun 2008. Mulai dari 2008 hingga sekarang tuh sudah sampai 7 tahun ya Pak. Dan gimana sih Pak awal mulanya usaha ini atau bisnis ini, idenya gitu? Gimana nih awalnya gitu? Awalnya saya dari Ciamis, pengen ada peluang baru usaha. Kelihatannya bapak mertua saya kan suka jualan kerupuk. Saya punya ide lebih baik kita modalin aja gitu, dikit-dikit terus dikit-dikit gitu aja mulanya gitu. Awal mulanya tuh mulai dari tahun 2008. Jadi pengen membuka peluang usaha baru nih ya Pak ya. Jadi salah satunya kerupuk ini nih ya Pak ya. Dan bisnis kerupuk ini kan memang sudah terbilang umum nih ya Pak ya. Udah banyak banget yang memproduksi atau yang membuat kerupuk-kerupuk ini gitu. Kenapa sih Bapak malah membuka usaha ini? Kenapa nggak membuka usaha yang lain yang mungkin kata orang lain banyak gitu loh gitu? Gimana nih Pak, ceritain nih dikit-dikit nih. Dia kan pengen membantu mertua saya, kan dia udah berjalan dagang kerupuk, jadi kita modalin aja dikit-dikit. Nggak tahu kemudian kan nasib kan berubah ya. Ketika itu bapak mertua saya meninggal. Nah, tahun 2010 ya.
2011. Maka dari itu saya ke Banjar, dilanjutin gitu. Pas progresnya dilihat di pasar Banjar, di Banjaran, dari lingkungan daerah Banjar kan sudah banyak persaingan. Maka dari itu saya lebih baik menjual barang mentahnya saja, dikeluarin ke Sukabumi, Cianjur, Bandung, Wanarja, Sidarja gitu. Jadi di sini hanya proses pembuatan mentahnya saja. Ya. Dan usaha ini pun ternyata pemirsa usaha yang awalnya orang tua nih ya. Tapi emang ini usaha nol, mungkin cuman yang mengelola orang tua. Bapak sendiri. Dan sekarang ya mau nggak mau ya bapak sama ibu yang meneruskan usaha ini ya Pak ya, hingga sampai sekarang ini. Dan ternyata nih sebelum menjadi pengusaha kerupuk ini nih Pak, apa sih pekerjaan yang dulu dikerjain nih Pak? Sebagai pedagang aja, warungan gitu di rumah. Cuma buka usaha warung aja di rumah gitu. Dan apa ya nih, pengusaha atau bisnismen ini kan sudah menjamur di mana-mana nih ya kerupuk gitu. Dan saya pengen tanyakan merek atau brand yang dikasih nama ini apa nih? Mereknya 2 Bintang Inul. Terus jadi nama ininya kerupuk Inul nih apa? Kenapa sih disebut kerupuk Inul nih? Karena 2 bintangnya itu kita punya anak 2 ya, 2 bintang saya gitu. Inulnya kan kerupuk goyang gitu. Tak mau cintaku dikocok-kocok, ku tak ingin sayangku dikocok-kocok. Nah, itu goyang. Por ya Pak ya? Iya, cuman tapi saya artikan Inul itu ada artinya, Inul itu ibadah nu nyandak usaha lancar gitu. Intinya bahasa Sundanya gitu. Jadi ini tuh nama brand dari mereknya itu adalah kerupuk bintang, 2 bintang. Nah namanya 2 bintang itu dari inspirasinya dari kedua anak ibu dan bapak. Nah kalau kita tahu karyawan ibu saat ini ada berapa nih? Ada 5. Ada 5. Itu hanya orang-orang sini atau memang merekrut dari mana nih? Di Langgeng, dari Jelat, dari Tasik. Jadi mungkin ya yang mau ikut bergabung aja di sini. Berarti kalau misalnya buat pemirsa yang masih pengen gabung gimana Ibu? Boleh nggak? Kalau misalnya di sini kan masih banyak lah ya yang namanya pengangguran. Terus kalau misalnya mereka pengen bekerja di sini, gimana nih? Boleh nggak Pak? Masih ada peluang ininya nggak, lowongannya nih? Insya Allah kalau kita udah punya modal atau udah punya mesin 2 bisa. Kalau untuk cuma 1 ya cukup segini gitu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Banjar Motekar ya, karena ada iklan yang mau lewat dulu ini.